kami hormati Lurahan Sidoarjo yang diwakilkan oleh Sekretaris Kelurahan Sidoarjo Bapak Gunawan, Al-Mukarram Al-Ustaz Syarif Husain, yang kami hormati Bapak Ketua Rukun Warga Lingkungan Bleber RW 1 Kelurahan Sidoarjo Pacitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan, rezeki sehingga kita bisa berkumpul, ngobrol bersama, kumpul bersama di tempat yang alhamdulillah barokah ini. Alhamdulillah. Shalawat besertakan salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Amin amin ya robbal alamin. Yang ketiga, berdirinya saya di sini sebagai Master of Ceremony atau pembawa acara yang akan memandu acara pada malam hari ini dan akan membacakan acara-acara. Yang pertama, acara pertama adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang kedua adalah pembukaan, selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim, selanjutnya doa, dilanjutkan dengan sambutan-sambutan dan acara-acara selanjutnya hiburan seperti Pildacil, Tahfidz, dan yang tentunya yang akan memberikan ceramah yaitu Al-Ustaz Syarif Husain dari PPTQ MMQ Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Makkah Madinatul Quran yang bertempat di Barong Wetan, Kecamatan Kerengkuku. Setelah itu akan dilanjutkan dengan acara potong tumpeng bersama dan dilanjutkan Indonesia ke-79. Beranjak ke acara pertama, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Taqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati sayyidina Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ij'al Indonesia mutmainnah. Allahumma ij'al Indonesia amnatan mutmainnah. Allahumma ij'al Indonesia mutmainnah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma adfa annal ghala'a wal bala'a wal waba'a wal faqsa wal munkar wal bughya mukhtalifata wa sadaib damal wal mihad ma dhahara minha wa batan min balatina hadha khawasah wa min buldanina muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi sayyidah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Kelurahan Sidoarjo yang pada malam hari ini tidak bisa hadir dan diwakili oleh Bapak Gunawan, Sekretaris Kelurahan Sidoarjo. Yang saya hormati Bapak Ustadz Syarif Husain. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 01, 02, dan 03. Yang saya hormati para sesepuh, bini sepuh, panutan di lingkungan RW 01 Bleber Sidoarjo, para undangan warga RW 01, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya berupa kesehatan, kenikmatan,
sehingga pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi di jalan Kalimantan ini, pertigaan jalan Kalimantan, dengan tidak ada aral suatu apapun. Amin ya robbal alamin. Tidak lupa sholawat serta salam semoga selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan suri tauladan kepada kita semua, dan yang pasti kita harapkan syafaatnya nanti di hari yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini saya atas nama Ketua Lingkungan RW 01 Mleber dan sekaligus Ketua Panitia mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Ustadz Syarif Husain yang sampun kerso rawuh merawuhi undangan kami, dan juga Bapak Kepala Kelurahan Sidoarjo yang diwakili Bapak Gunawan Sekretaris Kelurahan, dan juga hadirin semua warga RW 01 yang antusias sampun rawuh di tempat ini untuk bersama-sama syukuran dalam rangka memperingati dan memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Dengan adanya peringatan ini, semoga menjadikan momentum untuk kita warga negara Indonesia yang baik, dan juga khususnya warga lingkungan Mleber untuk lebih meningkatkan tali silaturahmi dan kegotong royongan serta kebersamaan, sehingga tercipta lingkungan yang aman, adil, dan insya Allah makmur atas lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, saya sebagai ketua lingkungan juga melaporkan dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan baik di lingkungan RW 01 Mleber maupun di tingkat Kelurahan Sidoarjo, yang mana berawal dari pertandingan-pertandingan antar RW sekelurahan Sidoarjo, dari pertandingan badminton, bola voli, sepak bola, dan nantinya masih ada jalan sehat tingkat ke RW sekelurahan Sidoarjo. Dan juga kami sampaikan dan kami beritahukan bahwasanya besok sore dan mungkin Senin pagi kita bersih-bersih di lingkungan kita masing-masing. Dan juga kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua warga lingkungan Mleber yang telah memberikan dukungan baik materi maupun pemikiran, sehingga terlaksana adanya acara pada malam hari ini, yaitu tasyakuran dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas dukungan panjenengan semua, dan semoga kebaikan panjenengan semua dibalas yang sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, harapan saya sebagai ketua RW lingkungan Mleber, semoga apa yang sudah terlaksana pada malam hari ini akan lebih baik lagi di tahun-tahun yang akan datang. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati
Bapak Ketua RW Lingkungan Bleber, yang saya hormati pula Bapak Ustadz Syarif Hasan, yang saya hormati sesepuh, haji sepuh, tokoh masyarakat Lingkungan Bleber, yang saya hormati pula Bapak Ibu warga masyarakat Lingkungan Bleber serta adik-adik Karang Taruna yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik serta hidayahnya, bahwa pada malam hari ini kita bisa berkumpul di perapatan depan rumah Pak RW dalam rangka resepsi kemerdekaan yang ke-79. Matur nuwun sangat, ternyata Lingkungan Bleber ini luar biasa. Gotong royongnya, semangatnya, matur nuwun sangat. Di segmen ini monggo Bapak Ibu warga masyarakat Bleber, mari kita tingkatkan kebersamaan kita, gotong royong kita, karena tanpa itu tidak akan tercapai cita-cita apa yang diinginkan oleh Lingkungan Bleber ini. Suatu contoh, dengan adanya persatuan yang erat, kemarin ditimpa banjir, alhamdulillah juga selesai. Bapak Ibu yang saya hormati, karena segmen ini sangat penting sekali, monggo kita tingkatkan untuk kebersamaan kita, kebersihan kita, karena menjelang besok Senin itu rupanya Pak RW tadi sudah menyentil ada lomba kebersihan, karena kebersihan itu adalah sangat kita perlukan. Monggo kita sareng-sareng besok atau kapan besok sore kita adakan kerja bakti. Mungkin begitu Pak RW ya. Karena ini sangat penting sekali, dengan adanya kebersihan ini insya Allah Lingkungan Bleber menjadi baik, sehat, dan sejahtera. Bapak Ibu yang saya hormati, kula boten kathah matur. Intinya monggo sareng-sareng kita tingkatkan kebersamaan dengan segmen ini. Insya Allah ke depan Lingkungan Bleber semakin maju, guyup, rukun, gemah, ripah, dan loh sinawi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang depan kurang kompak, yang belakang kurang semangat. Jika kita umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Syarif Hussein, yang saya hormati Bapak Ketua RW 1 Bleber, yang saya hormati semua sesepuh, Bapak dan Ibu warga Lingkungan Bleber, dan teman-temanku yang saya cintai. Yang pertama-tama dan yang paling diutamakan, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Yang kedua, salawat bersertakan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, juru selamat, memberi syafaat bagi umat di akhirat. Pada malam hari yang berkah ini,
izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pidato berjudul Yuk Isi Kemerdekaan dengan Belajar. Hadirin yang berbahagia, kemerdekaan adalah hal penting yang telah kita dapatkan dari hasil jerih payah para pahlawan. Mereka semangat dan rela mengorbankan segala hal dengan modal bambu runcing dan semboyan pondo bahu pikir lek perlu sak nyawane pisan. Mereka mengerahkan harta, tenaga, pikiran, bahkan nyawa, tak lain hanya untuk kemerdekaan tanah air tercinta. Maka kini sudah selayaknya kita yang telah menikmati kemerdekaan ini untuk berjuang dengan hal-hal yang berguna. Sebagai pelajar, salah satu hal yang dapat kita lakukan adalah belajar. Mengapa belajar? Sebab belajar mampu melakukan perubahan bagi banyak hal. Ilmu pengetahuan dapat dikembangkan, begitu pula dengan teknologi dan sumber daya manusia. Gunakanlah waktu sehat sebelum waktu sakit. Gunakanlah waktu luang sebelum waktu sibuk. Dan gunakanlah waktu kehidupan sebelum waktu kematian. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Meski belajar bukanlah hal yang mudah, sebab saat ini diri kita sedang dijajah oleh sinetron, Instagram, game online, TikTok, dan lain-lain. Maka mari kita perangi, batasi diri, dan utamakan belajar. Walaupun terkadang rasa malas tentu ada. Betul apa betul? Tapi ingatlah kawan, fa inna ma'al usri yusra. Artinya, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah ayat 5. Maka kita harus melawan kemalasan diri seperti para pahlawan yang gigih melawan penjajahan di masa lampau. Jangan tergiur, menyerah dan putus asa. Kobarkan terus api semangat perjuangan dalam belajar. Merdeka atau mati, semangat belajar atau malas dalam kebodohan. Belajar akan merdeka, malas akan ditindas. Teman-temanku sekalian, jika kita tak sanggup menahan perihnya kebodohan, maka kita harus sanggup menahan lelahnya dalam belajar. Terakhir, marilah kita menundukkan kepala kita sejenak dan berdoa mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan ini. Semoga mereka mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Terkenang kembali saat gemilang. Sahutan merdeka berulang kali. Impian seluruh rakyat terjulang. Senyum di muka, gembira di hati. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia ke-79. Merdeka, merdeka, merdeka. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Surat An-Nasr ayat 1-3. Artinya,
Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh, Dia Maha Penerima Tobat. Kemerdekaan dalam surat An-Nasr. Ada dua hal penting yang menjadi asbabun nuzul surat An-Nasr. Yang pertama, surat An-Nasr diturunkan untuk memberikan kabar gembira tentang kemenangan dan masuknya orang-orang Arab ke agama Islam secara berbondong-bondong. Yang kedua, surat An-Nasr diturunkan sebagai isyarat telah dekatnya ajal Nabi Muhammad SAW. Bulan Agustus identik dengan kemenangan dan kemerdekaan. Agustus juga identik dengan semarak euforia kebahagiaan, perlombaan dan upacara di berbagai daerah Indonesia. Kemerdekaan yang diperoleh rakyat Indonesia memang syarat perjuangan. Namun, satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah pertolongan Allah. Berbicara mengenai pertolongan dan kemenangan, Al-Quran membahas ini dalam satu surah khusus yang syarat perjuangan. Ia adalah surat An-Nasr dan surah Al-Fat. Pada surah An-Nasr dan Al-Fat, Allah memberikan pengajaran pada Rasulullah secara khusus, juga umat Islam secara umum untuk senantiasa berzikir menyebut asma Allah dengan bertasbih dan beristighfar. Seringkali manusia lupa bahwa apa yang dicapai dan diraihnya sungguh bukan karena kuasa dan kekuatan fisiknya semata. Ada sesuatu yang melampaui itu semua, yakni Nasrullah, pertolongan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran sampai yang di belakang ya, Bapak yang di belakang dengar nggih? Soundnya sampai luar biasa, alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli alaihi, sallu ala Nabi Muhammad. Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ula fahuwa fi sabilillah. Syukur yang paling mudah untuk kita ucapkan dengan berdoa mengucapkan alhamdulillah, itu paling ringan. Dan ternyata kalau ditimbang dengan dunia dan seisinya masih berat, alhamdulillah. Dan perlu diketahui bahwasannya alhamdulillah ini bukan doa, tetapi zikir. Dan setiap zikir pasti mengandung doa, tapi tidak setiap doa mengandung zikir. Mana yang lebih utama antara doa dengan zikir? Kira-kira mana ibu? Yang lebih utama adalah zikir. Karena surat Al-Fatihah itu dari Sab'ul Mathani yang jumlahnya ada 7 ayat,
hanya satu ayat yang mengandung doa. Yang 6-nya adalah zikir. Cuman doa juga kadang-kadang lebih utama dari zikir di saat kepepet, di saat darurat. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi tercinta, Habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka digarisbawahi oleh beliau atas perintah Allah Subhanahu wa taala, man sholla. Man ini adalah huruf yang sifatnya masih umum, baik laki-laki, perempuan, yang muda-muda ini, dia mengucapkan satu salawat. Monggo. Terima kasih. Ini disuguh 1 liter, berarti suruh 1 jam berbicaranya ini. Pak Hamid leres gini. Tapi permintaan panitia 45 menit, Bang. Suguhannya 1 liter ini. Kembali pada sholawat tadi. Siapa saja, laki perempuan, mengucapkan doa kebaikan untuk siapa? Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pasti dibalas oleh Allah dengan syafaatnya. Sallallahu biha ashran, dibalas dengan 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan syafaatul uzma, syafaat yang paling besar, yang mana sekarang belum kita raih. Nanti kita mendapatkannya di yaumul mahsyar, di saat kita akan ditimbang seluruh amal baik dan amal buruk kita. Tapi tidak sempurna hanya mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad tanpa dia meresapi di dalam hati. Maka dikuatkan dengan hadis kedua, man ahya sunnati kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidup-hidupkan sunnahku, bukan sunnah jahiliyah ya, bukan tradisi jahiliyah, tapi tradisi madani, tradisi yang sudah modern ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana ma'i fil jannah, pasti nanti dia bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ingin di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Syaratnya harus ada iman yang kuat meresap di dalam hati. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis berikutnya, kita jangan pernah khawatir bahwasanya selawat kita ini akan hilang pahalanya. Maka Rasulullah bersabda, inna sholawatikum, sesungguhnya sholawat panjenengan semua nanti akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang terlewat catatannya. Karena malaikat ini detail, dari huruf, kata sampai kalimat tidak ada yang terlewat. Tidak seperti kita menginput data lewat komputer, kadang kita lupa, gak dimasukkan ke komputer. Tapi Allah menggarisbawahi la ya'sunallaha ma amarahum. Jadi para malaikat tidak pernah, ini ternyata di kamera ya, harus harus lurus saya katanya, kata beliau, kata sesepuh ini. Jarang sepuh. La ya'sunallaha ma amarahum. Para malaikat tidak mungkin ada yang bermaksiat apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat nggak ada yang korupsi 1 huruf, nggak ada yang korupsi 1 kata, apalagi 1 paragraf. Ya.
Itulah keistimewaan malaikat, selalu sujud hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum terhormat ini ternyata, mohon maaf ya. Yang terhormat Bapak Lurah Sidoarjo atau yang mewakili Pak Gun ya, terus. Yang saya hormati Pak Ketua Lingkungan RW Bleber, para alim ulama, masyayikh, hadirin wal hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik di malam tasyakuran ya, memperingati HUT Republik Indonesia yang ke-79, kita selalu mengucapkan alhamdulillah. Maka pada kesempatan yang baik ini membawa tema adalah peran santri dan masyarakat untuk NKRI. Kepanjangannya apa Ibu? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dari teman kami ada yang berjuang semangat sekali. Tampak dalam dirinya dia ingin diakui sebagai pemberani. Apakah dia termasuk pejuang di jalan Allah?" Rasulullah terdiam. Lantas sahabat yang lain bertanya lagi, "Ya Rasulullah, saya mempunyai teman, tapi perjuangannya, semangat tingginya hanya untuk golongannya. Fanatisme golongannya tinggi sekali. Hanya untuk sukunya. Hanya meninggikan nasionalismenya. Apakah dia termasuk mujahid fisabilillah, pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala?" Rasulullah terdiam. Datanglah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, "La kilahuma." Keduanya bukan pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pemberani, orang yang hanya fanatik ormasnya, yang hanya fanatik nasionalismenya, bukan dinamakan pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kembali kepada hadis Rasulullah. Yang seperti apakah pejuang di jalan Allah? Yang seperti apakah pahlawan yang sejati? Maka kembali kepada hadis muttafaqun alaih, man qatala, siapa saja yang berjuang litakuna kalimatullahi hiyal ula, tujuannya adalah meninggikan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Segala langkahnya, segala ucapannya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa fi sabilillah. Itulah pejuang yang sesungguh-sungguhnya. Kata man itu sifatnya masih umum. Maka kita tarik nilai dari kata man. Man itu siapa saja. Boleh laki-laki, boleh perempuan. Boleh tua atau muda. Maka jika kata di dalam rumus Al-Quran kata itu masih global, di dalam rumus hadis jika kata itu masih global, kita suruh mengambil nilai hikmah dari itu. Jika suatu peristiwa tidak disebutkan nama secara rinci, itu kata man itu kan siapa artinya, tidak disebutkan secara rinci, maka peristiwa itu akan terjadi dari waktu ke waktu
dari periode ke periode, dari zaman ke zaman. Buktinya seperti apa? Panjenengan kenal ada raja yang sangat bengis yang dari Mesir, namanya siapa? Raja apa? Raja? Wah, ternyata kenal semua Pak Hamid, Raja Fir'aun. Kalau saya kemarin ngisi di Bonagung, kenalnya Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Di sini luar biasa meningkat kenal Fir'aun. Luar biasa 100, nanti dikasih sama bapaknya ya. Fir'aun itu di dalam Fir'aun itu adalah gelar, bukan nama asli. Gelarnya Faroh di dalam bahasa Inggris. Fir'aun itu adalah gelar di dalam bahasa Arab. Maka jika suatu peristiwa tidak disebutkan namanya, yang disebutkan adalah gelarnya, peristiwa itu akan terjadi dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu. Jika kemarin di dalam kegiatan paskibraka ada oknum pemerintah melarang untuk memakai jilbab, itu Fir'aun, anaknya Fir'aun apa cucunya Fir'aun kira-kira? Cucunya Fir'aun itu, karena digarisbawahi di dalam rumus Al-Quran dan Al-Hadis seperti itu. Maka pernah terjadi beberapa bulan yang lalu di Jawa Barat, di Bogor itu ya, ada yang bernama AM. AM ini setelah pergi ke Bogor, ceritanya dia mendapatkan wahyu dan dia mengakui dirinya sebagai nabi. Fir'aun ini lebih pengakuannya, bukan hanya nabi tapi Tuhan, ngakunya sebagai Allah. Maka dia berkata, Fir'aun, ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan yang paling tinggi. Dan sadisnya Fir'aun ini, hobinya adalah menyembelih bayi laki-laki dan memalukan para kaum wanita. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 49, yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Kalau hanya jahat sendiri mungkin biasa, tetapi kata zabbaha yudabbihu artinya kalau nyembelih, Fir'aun ini dijatuhkan, dibanting dulu bayinya, baru digorok-gorok. Kata zabbaha yudabbihu, ditambah wawu dengan nun, melibatkan kroni-kroni, melibatkan teman-temannya. Maka jika ada suatu pemerintahan melibatkan temannya, jadi jeleknya melibatkan orang lain, berarti itu cucunya. Siapa yang bilang tadi? Cucunya panjenengan guys yang matur nggih. Saya enggak. Ya, baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kejadian kedua, peristiwa kedua, jika suatu peristiwa di dalam rumus Al-Quran dan Al-Hadis disebutkan nama dan binnya, maka peristiwa itu akan terjadi seumur hidup hanya satu kali. Contohnya gimana, Bu? Siapa yang melahirkan anak tanpa bapak? Siapa namanya? Siti Maryam. Maka di dalam Al-Quran, wa Maryam bnata Imran, dan Maryam binti Imran. Ya. Qalat anna laki, qalat rabbi anna laki waladun. Wahai Tuhanku, ya Allah, kenapa aku ini melahirkan seorang anak laki-laki? Walam yamsasni basyarun, padahal aku belum pernah disentuh kaum laki-laki. Tapi kalau sekarang banyak ya, Bu, ada perempuan melahirkan tanpa ayah, tanpa bapak. Kalau sekarang banyak, tapi di sini tidak ada ya, cuma di sana jauh ya, daerah Bogor tadi yang diceritakan.
daerah Jakarta ya. Sini nggak ada insya Allah. Apalagi masjidnya makmur ya, Pak Hamid, insya Allah dari itu. Jadi kalau suatu peristiwa disebutkan secara rinci tidak akan terjadi seperti yang terjadi kepada Siti Maryam. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita gali tentang spirit keimanan pahlawan ya. Pahlawan yang telah memperjuangkan Indonesia yang bernama Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro anak Sultan Hamengkubuwono yang ketiga. Tapi dia mempunyai spirit keimanan yang kuat. Bukan hanya di lisan saja imannya, tetapi memancar dari hatinya. Maka dia termasuk pejuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi siapapun yang berjuang niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia termasuk pahlawan yang sesungguh-sungguh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dinamakan pahlawan yang sesungguhnya adalah yang bergelar takwa. Wa libasut taqwa dzalika khair. Jadi pakaian yang sesungguhnya, pahlawan yang sesungguhnya, gelar yang sesungguhnya adalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi untuk menjadikan masyarakat ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita didik generasi yang tadi tampil yang luar biasa, dari cildacilnya, dari yang tadi kiroknya, dari yang tadi membaca surat-surat pendek. Dibuatlah mereka jadi generasi saya serahkan kepada Pak Lurah, biar berkah seluruh kelurahan Sidoarjo. Amin.